Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Kecantikan telanjang yang muncul di depan Xiao Yan menyihir dan penuh dengan daya pikat. Ketelanjangan yang secara tidak sengaja terungkap sudah cukup untuk menyebabkan banyak pria menjadi gila. Pastinya, akan lebih sempurna jika wajah si cantik yang dingin dan seperti es memiliki tambahan emosi manusia. Tentu saja, tidak peduli betapa cantiknya kecantikan di depannya, itu bukanlah kabar baik bagi Xiao Yan. Bagaimanapun, wanita ini agak terlalu menakutkan. Meskipun dia memiliki kesepakatan dengannya saat itu, Ratu Medusa yang temperamental ini akhirnya menyebabkan Xiao Yan merasakan kehati-hatian terbesar di hatinya. Ratu Medusa baru saja mengungkapkan wujudnya ketika Valen Heart Flames merasakan sesuatu. Sekelompok besar api tiba-tiba muncul dan segera menyapu ke arah yang pertama. Suhu panas menyebabkan ekspresi seseorang dengan kekuatan Ratu Medusa sedikit berubah. Ratu Medusa melambaikan tangannya yang halus dengan lembut, dan cahaya 7 warna yang cerah melonjak keluar dari dalam tubuhnya untuk sepenuhnya menekan nyala api yang tak terlihat. Meskipun dia tidak memiliki api surgawi, tidak mudah bagi api hati yang jatuh untuk menyempurnakannya karena kekuatannya yang kuat. Hanya setelah Ratu Medusa memblokir nyala api yang tak terlihat, dia merasakan lingkungan tempat dia berada tidak tepat. Tatapannya menyapu ke segala arah. Ketika dia melihat magma tak berujung di luar nyala api yang tak terlihat, dia mengerutkan alisnya. Ini terutama terjadi ketika pandangannya tertuju pada nyala api tak terlihat yang terbungkus di luar. Wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh akhirnya menjadi jelek, api surgawi. Hehehe, Ratu Medusa, maafkan aku. Aku sebenarnya telah melupakanmu, tawa tiba-tiba terdengar. Mata cantik Ratu Medusa yang dipenuhi keraguan perlahan menoleh ke arah Xiao Yan, yang duduk bersila di atas teratai hijau. Wajah dingin glamornya segera menjadi dingin. Dia tidak pernah merasakan perasaan yang baik terhadap orang ini yang telah mengandalkan Heaven Swallowing Python untuk mengancamnya. Xiao Yan menggerakkan tubuhnya ke belakang sedikit tanpa meninggalkan jejak saat dia merasakan mata Ratu Medusa yang sedingin es. Dia sangat takut pada wanita ini. Di masa lalu, dia masih memiliki kepercayaan diri saat Yao Lao ada. Sekarang setelah Yao Lao tertidur lelap, dia benar-benar tidak bisa menolak jika dia ingin melakukan sesuatu padanya. Mata Xiao Yan menyapu tubuh Ratu Medusa yang putih giok, cantik, dan telanjang. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa ini adalah ular betina yang cantik, yang bisa langsung membunuh seseorang, sifat kejantanannya masih menyebabkan api jahat muncul di perut bagian bawahnya. Wanita ini benar-benar musuh bebuyutan semua pria. Seseorang tidak dapat menemukan kekurangan pada wajah seperti mahakarya surgawi itu. Apalagi suasana yang sangat dingin membuat hati seseorang terasa gatal seperti cakar monyet. Semua pria seperti ini, minat mereka akan tumbuh jika menyangkut sesuatu yang mereka pahami dengan jelas tidak dapat mereka peroleh. Keindahan seperti batu giok dengan godaan alami yang menyihir dunia. Kecantikan di depannya ini tampaknya layak untuk evaluasi seperti itu. Meskipun tatapan Xiao Yan hanya berkeliaran sesaat sebelum dengan cepat berbalik, itu tidak lepas dari indera Ratu Medusa. Bibirnya yang merah dan ramping terangkat membentuk lengkungan dangkal yang berisi rasa dingin. Kamu tidak ingin matamu? Xiao Yan tertawa datar, tapi tidak berani menjawab. Siapa yang tahu apakah wanita temperamental ini akan menghabisinya di tempat hanya karena dia tidak senang. Di mana tempat ini? Cahaya 7 warna cerah bergerak dengan lambaian tangan halusnya. Itu segera berubah menjadi gaun berwarna merah menutupi tubuh telanjang Ratu Medusa yang menutupi aurat di bawahnya. Jari-jarinya yang panjang seperti giok menyingkirkan sehelai rambut hitam yang melayang di dahinya saat dia membuka mulut untuk bertanya dengan samar. Xiao Yan mengusap kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan kesulitannya dengan kasar. Namun, setelah dia berbicara sampai akhir, dia dengan jelas melihat bahwa alis Ratu Medusa perlahan menjadi vertikal. Suaranya segera menjadi sangat lemah. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu saat itu. Ratu Medusa mengatupkan gigi peraknya. Seluruh tubuhnya gemetar. Orang ini benar-benar akan membawanya ke tempat yang penuh dengan kematian ini. Meskipun kekuatannya besar, dia sudah memiliki rasa takut terhadap jenis api ini setelah berevolusi dalam api inti teratai hijau saat itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa saat dia mengendalikan tubuhnya,
dia benar-benar dibawa ke area bawah tanah yang dalam ini oleh Xiao Yan. Selain itu, ada api surgawi yang memiliki kecerdasan yang memandang mereka dari luar dengan mengancam. Xiao Yan tersenyum malu-malu. Dia berbicara dengan hati-hati, saya juga tidak ingin datang ke sini. Yang mulia, tidakkah Anda setuju bahwa tidak ada gunanya bagi kami untuk mengatakan apapun? Mengapa kita tidak bergandengan tangan, hancurkan Valen Heart Flames ini dan kabur hidup-hidup? Apa yang kamu katakan? Wajah cantik Ratu Medusa sangat dingin karena dia benar-benar mengabaikannya. Matanya yang cantik menatap Valen Heart Flames. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya yang halus dan pilar energi 7 warna ditembakkan. Itu segera menabrak api. Namun, serangan dengan kekuatan seperti itu tidak banyak gunanya selain menyebabkan gelombang riak terbentuk di Valen Heart Flames. Sebuah kehikmatan melintas di mata dingin Ratu Medusa ketika dia melihat bahwa serangannya tidak memiliki efek sedikitpun. Meskipun serangan sebelumnya bukanlah kekuatan penuhnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Itu tidak terduga. Tempat ini adalah tempat lahirnya Valen Heart Flames. Itu pada dasarnya memiliki pasokan energi yang tak ada habisnya di tempat ini dan tidak akan mudah untuk menerobosnya. Xiao Yan di samping menyaksikan tindakan Ratu Medusa saat dia tanpa sadar berbicara. Alis Ratu Medusa menjadi vertikal. Dia akan berteriak dengan dingin ketika Valen Heart Flames yang tiba-tiba diserang menjadi agak marah. Kelompok api tak terlihat melonjak dengan cepat dan segera melilit Ratu Medusa. Cahaya 7 warna di permukaan tubuhnya tampaknya perlahan-lahan menjadi lebih tipis di bawah pembakaran suhu tinggi yang menakutkan dari nyala api tak terlihat. Doki di permukaan Ratu Medusa dibakar hingga menjadi tipis. Wajah cantiknya berubah sedikit setelah sepertinya merasakan sesuatu. Tangan halus miliknya membentuk segel aneh, dan lingkaran cahaya 7 warna segera melonjak keluar, menembakkan api tak terlihat ke seluruh tubuhnya. Ratu Medusa tidak punya waktu untuk menghela nafas lega setelah nyala api tak terlihat baru saja ditembakkan ketika dia menemukan bahwa peningkatan jumlah nyala api tak terlihat tiba-tiba muncul sebelum menyapu ke arahnya dari segala arah. Wajah Ratu Medusa tenggelam. Dia hanya bisa mundur dan menarik doki 7 warna sebelum akhirnya membentuk jalan buntu dengan api tak terlihat di samping tubuhnya. Di manakah orang tua yang ada di tubuhmu itu? Bawa dia keluar. Hanya dengan kekuatanmu, kita tidak akan bisa menghancurkan api surgawi ini bahkan jika kita harus bergandengan tangan. Ratu Medusa melanjutkan kebuntuan dengan nyala api untuk sementara sebelum akhirnya menyadari bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang. Dia mengalihkan pandangannya yang cantik ke arah Xiao Yan dan berteriak setelah itu. Guru sudah tertidur. Xiao Yan tertawa getir sambil merentangkan tangannya. Sialan. Ratu Medusa menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Dia mengangkat tangannya dan energi 7 warna di telapak tangannya bergejolak berulang kali. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin membunuh Xiao Yan dengan satu tangan. Kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu membunuhku. Xiao Yan tidak bisa diganggu jika dia memprovokasi wanita ini pada tahap ini saat dia merentangkan tangannya dan berbicara. Situasi berbahaya macam apa yang belum dilihat ratu ini. Tidak mudah jika api surgawi ini ingin menahan saya di sini. Ratu Medusa tiba-tiba tertawa dingin. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di tepi api dengan cara seperti hantu. Angin yang menakutkan dengan cepat bertiup di tangannya yang halus sebelum segera menabrak dengan keras ke Valen Heart Flames. Blar, suara rendah dan dalam bergema di seluruh area ini, menyebabkan keringat keluar dari dahi Xiao Yan. Setelah wanita ganas ini menerobos segel api jantung yang jatuh, lautan magma di luar akan segera menyerbu masuk. Meskipun dia tidak takut, dia pasti tidak akan bisa bertahan lama mengingat kekuatannya. Riak melonjak dengan cepat saat kekuatan menakutkan menghantam api. Tanda lekukan terungkap. Namun, lekukan ini seperti plastisin. Perlahan-lahan pulih saat tangan Ratu Medusa pergi. The Valen Heart Flames memang memiliki energi yang tidak pernah berakhir di tempat ini. Ekspresi Ratu Medusa akhirnya menjadi sangat serius ketika pukulan sekuat itu gagal mencapai banyak hal. Bahaya di tempat berbahaya ini jauh lebih besar dari yang dia perkirakan. Ratu ini tidak percaya bahwa dia tidak bisa menghancurkanmu. Keangkuhan melintas di wajah yang bergerak dingin dan glamor saat cahaya di tinjunya melonjak tajam. Namun, saat dia akan terus melepaskan serangannya, Valen Heart Flames tiba-tiba menjadi sehalus giok.
Dua cahaya hijau samar muncul sebagai suara mendesis yang tidak biasa yang dipenuhi dengan amarah yang digema oleh telinga Xiao Yan dan Ratu Medusa. Hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam saat melihat perubahan di Valen Heart Flames ini. Wanita bodoh ini akhirnya membuatnya marah. Sepasang mata indah Ratu Medusa dipenuhi dengan niat membunuh dan rasa dingin saat dia menatap kedua cahaya redup. Dia baru saja akan bergerak ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Kemerahan halus yang tidak biasa melonjak di wajah putihnya saat benang kabut putih merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sialan, apa sebenarnya benda ini? Kapan itu memasuki tubuh saya? Tangan halus Ratu Medusa memegang tempat di mana jantungnya berada saat dia mengatupkan giginya dengan erat. Doki meletus dari tubuhnya seperti semburan dan melilitkan api yang tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Tatapan Xiao Yan dengan ragu melihat wajah merah bersih Ratu Medusa yang luar biasa. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah memahami sesuatu dan dengan tenang berteriak ini buruk di dalam hatinya. Begitu suaranya terdengar, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sekelompok api jantung yang sangat panas tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Gugus api hati ini sangat padat dan besar. Hanya dalam sekejap mata, itu menutupi setiap bagian tubuh Xiao Yan. Segera, seluruh tubuh Xiao Yan sepertinya telah dilempar ke dalam tungku. Api hijau di permukaan tubuhnya tampak sama sekali tidak berguna. Ini karena panasnya menyebar dari dalam tubuh Xiao Yan. Kali ini benar-benar akan menjadi akhir. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa getir saat dia merasakan rasa sakit yang membakar di dalam tubuhnya yang sulit dia tahan. Dia bisa merasakan suhu yang semakin panas di dalam tubuhnya. Jika peningkatan ini terus berlanjut dengan cara ini, semua yang ada di dalam tubuhnya secara bertahap akan meleleh. Api sialan! Tangisan tajam yang keras tiba-tiba terdengar tepat ketika pikiran Xiao Yan berangsur-angsur menjadi kacau karena suhu tinggi di tubuhnya. Dia berjuang untuk membuka matanya, membentuk celah kecil. Yang dia lihat hanyalah Ratu Medusa sedang memeluk kepalanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Selain itu, ada sosok manusia ilusi dan sosok ular sekitar setengah inci di atas kepalanya yang berulang kali terjerat saat dipanggang oleh nyala api yang tak terlihat. Wanita bodoh ini, apakah dia tidak tahu bahwa Valen Heart Flames dapat menyebabkan kerusakan besar pada roh? Karena jiwanya belum sepenuhnya menempati tubuhnya, nyala api itu akan membakar jiwanya. Jika roh Ratu Medusa telah sepenuhnya menempati tubuh Heaven Swallowing Python, efek pembakaran khusus yang dimiliki Valen Heart Flames terhadap roh secara alami akan tidak berguna melawannya. Selain itu, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi Valen Heart Flames untuk menyempurnakannya bahkan jika dia tidak bisa membuka kuncinya. Sayangnya, saat itu terjadi, tidak peduli apakah itu Heaven Swallowing Python atau Queen Medusa, tidak satupun dari mereka memiliki kendali mutlak atas tubuh. Karenanya, mereka benar-benar bertemu musuh sejati. Di bawah upaya pemurnian seperti api hati yang jatuh, Xiao Yan dan Ratu Medusa benar-benar memasuki persimpangan antara hidup dan mati. Api hati yang muncul di tubuh Xiao Yan kali ini bahkan lebih intens dari sebelumnya. Bahkan ketika dia menerima esensi dari Valen Heart Flames untuk memperbaiki tubuhnya saat itu, kekuatan nyala hati itu setidaknya beberapa kali lebih lemah dari nyala hati pada saat ini. Wajah Xiao Yan menjadi agak keunguan karena kulitnya yang memerah. Lepuh berulang kali terbentuk di kulitnya. Suhu tinggi yang menakutkan yang melonjak dari tubuhnya tampak seolah-olah ingin membakar seluruh tubuhnya. Itu sedang dipanggang di bawah suhu tinggi. Jika Xiao Yan sendiri tidak mengendalikan api surgawi, sampai batas tertentu, perlawanan terhadap api surgawi ini serta penyempurnaan tubuhnya oleh nyala api beberapa waktu sebelumnya, kemungkinan dia akan berubah menjadi debu dengan ledakan seperti jubahnya sebelumnya saat nyala api jantung muncul. Meskipun demikian, suhu tinggi yang menyebar ke setiap sudut tubuhnya menyiksa Xiao Yan sampai dia lebih baik mati daripada hidup. Bahkan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa darah di tubuhnya mendidih. Jalur Qi-nya bergerak-gerak dan tulang-tulangnya mengeluarkan erangan yang menandakan mereka kewalahan. Jika situasinya berlanjut seperti itu, kemungkinan tubuh Xiao Yan akan benar-benar menghilang dari dunia ini dalam waktu singkat. Kleng! Percikan tiba-tiba meletus dari rambut hitam Xiao Yan setelah penyebaran nyala api jantung yang semakin intens di dalam tubuhnya. Segera,
Percikan itu mengakibatkan sisa rambutnya benar-benar berubah menjadi bubuk hitam pekat, yang melayang ke bawah, meninggalkan kepala yang benar-benar botak seperti bola lampu. Xiao Yan tidak bisa memperhatikan pembakaran rambutnya. Pada saat ini, dia dengan kuat menahan rasa sakit hebat yang mengebor hatinya. Api inti teratai hijau yang dikendalikan olehnya berulang kali mengeluarkan nyala api jantung, yang terus naik di dalam tubuhnya. Namun, tindakan tersebut sia-sia. Energi yang dimiliki Valen Heart Flames dalam dunia magma ini adalah sesuatu yang bahkan Ratu Medusa dan Yao Lao merasa sangat sulit untuk ditangani. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya dan menekan nyala api di sekujur tubuhnya, dia hanya bisa membiarkan panas nyala api naik dengan kekuatan yang lebih besar. Suhu setinggi itu juga menjadi semakin menakutkan. Kali ini benar-benar akhir. Pikiran Xiao Yan terfokus pada bagian dalam tubuhnya yang seperti tungku pemberontakan. Pikirannya perlahan mengirimkan perasaan lemah. Kantuk tak berdaya diam-diam menyebar di hati Xiao Yan. The Valen Heart Flames tidak memiliki belas kasihan. Oleh karena itu, secara alami tidak akan mempertimbangkan perasaan Xiao Yan. Sebaliknya, secara bertahap meningkatkan suhu nyala api. Tampaknya bisa merasakan bahwa setelah beberapa saat, itu akan bisa menelan api inti teratai hijau. Ratu Medusa di samping juga menderita sementara Xiao Yan akan turun ke kondisi tanpa harapan karena akan dimurnikan. Meskipun dia bisa melawan dengan paksa dengan kekuatannya yang kuat, dua roh yang berulang kali terjerat di atas kepalanya menunjukkan bahwa dia menahan rasa sakit yang sangat hebat. Selain itu, rasa sakit ini menyebar dari dalam jiwanya, dan tidak akan lebih baik dari siksaan yang dialami Xiao Yan. Ekspresi menyakitkan di wajah Ratu Medusa tiba-tiba berkurang sedikit mengikuti arus waktu. Sosok manusia dan ular dalam api tak terlihat di atas kepalanya juga tanpa sadar dan diam-diam mulai menunjukkan jejak penggabungan bersama. Dari situasi yang terlihat, Ratu Medusa mungkin telah merasakan perasaan yang berliku-liku karena rohnya terbakar, tetapi api hati yang jatuh juga tampaknya telah secara acak membakar roh Ratu Medusa dan piton penelan surga sampai mereka bergabung bersama. Meskipun penggabungan seperti itu sangat lambat, orang bisa membayangkan bahwa dia akan benar-benar memiliki kendali atas tubuh itu begitu dia bertahan sampai kedua roh itu bergabung sepenuhnya. Pada saat itu, efek pengekangan dari Valen Heart Flames akan menghilang secara otomatis. Meskipun Valen Heart Flames memiliki kecerdasan, itu jelas tidak memiliki pengetahuan tentang situasi seperti itu. Oleh karena itu, ia tidak tahu bahwa itu secara diam-diam memberikan bantuan besar kepada Ratu Medusa saat meningkatkan pemurnian api panas. Tentu saja, ini hanyalah keadaan Ratu Medusa. Dibandingkan dengannya, Xiao Yan tampaknya jauh lebih sengsara. Ini karena suhu di dalam tubuhnya meningkat, tubuh fisiknya ini akan perlahan meleleh dalam suhu setinggi ini. Wajah Xiao Yan memerah. Sekilas, bayangannya saat ini tampak seperti orang yang telah dikuliti, dan terlihat sangat menakutkan. Dengan meningkatnya suhu tubuhnya, kulitnya perlahan pecah. Darah segar yang mendidih mengalir keluar dan mewarnai tubuhnya dengan darah. Penampilan luar Xiao Yan mengejutkan sementara bagian dalam tubuhnya sangat menyedihkan sehingga orang tidak tahan untuk melihatnya. Jalur kinya terdistorsi karena telah mengering, tampak seperti silinder plastik yang telah dibakar oleh nyala api. Semua organ di tubuhnya juga terdistorsi secara serius. Jika bukan karena api inti teratai hijau berusaha sekuat tenaga untuk melindungi mereka, kemungkinan mereka akan menguap oleh suhu tinggi. Tentu saja, ini bukan satu-satunya hal yang berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Landak laut seperti Do Kristal di dalam pusarannya juga tampaknya telah menjadi bulu babi yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Itu benar-benar merah dan berulang kali mengeluarkan udara panas. Bahkan doki yang memenuhi bagian dalamnya juga mulai mendidih. Hasil langsung dari situasi yang menyedihkan ini baik di dalam maupun di luar tubuhnya adalah bahwa Xiao Yan langsung memasuki keadaan terluka parah di mana kematian sudah dekat. Benang kesadaran yang kacau perlahan melayang di dalam tubuhnya dan dalam bahaya menghilang kapan saja. Begitu benang kesadarannya menghilang, itu sudah cukup untuk mengumumkan kematiannya. Demikian pula, itu juga akan mengucapkan keberhasilan penyempurnaan dengan Valen Heart Flames. Api inti teratai hijau di dalam tubuhnya juga akan sepenuhnya ditelan. The Valen Heart Flames juga menjadi agak bersemangat karena sepertinya itu akan mencapai tujuannya.
Dua cahaya hijau samar menatap Xiaoyan, yang memiliki bekas luka darah di sekujur tubuhnya. Sementara cahaya hijau membumbung tinggi, panas yang dipancarkan oleh nyala api jantung yang mengalir ke seluruh tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Guru, maafkan aku. Saya melakukan yang terbaik. Kesadaran Xiaoyan menjadi semakin pingsan, menyebabkan Xiaoyan merasa seolah-olah sedang berjalan menuju dunia yang dipenuhi kegelapan. Gumamannya yang sangat lemah membawa kesadaran terakhirnya saat mereka menghilang dengan tenang. Saat kesadaran Xiaoyan masuk ke dalam kegelapan, teratai hijau tempat Xiaoyan duduk bersila tiba-tiba memancarkan cahaya hijau samar. Akhirnya, tampaknya tidak dapat menahan suhu tinggi itu, dan mulai mencair perlahan. Seluruh teratai hijau dengan cepat meleleh menjadi kumpulan besar cairan berwarna hijau saat pencairan meningkat. Cairan itu menyebar dan segera menutupi tubuh telanjang Xiaoyan. Retak, cincin penyimpanan di jari Xiaoyan juga mulai membentuk beberapa garis retakan di bawah suhu tinggi sementara cairan berwarna hijau melilit Xiaoyan. Sesaat kemudian, itu akhirnya pecah dan tumpukan besar berbagai objek tiba-tiba muncul. Cairan berwarna hijau benar-benar membungkus semua hal yang muncul dari cincin penyimpanan. Ini perlahan-lahan memutar dan mengeluarkan semua sampah seperti gulungan. Berbagai hal yang tersisa adalah semua hal seperti bahan obat dan berbagai jenis pil obat. Cairan itu berputar dan semua bahan obat dan pil obat yang disimpan Xiaoyan di cincin penyimpanannya perlahan meleleh di dalam cairan berwarna hijau. Akhirnya, banyak cairan obat dengan kilau yang berbeda-beda muncul sebelum bercampur dengan cairan berwarna hijau sampai menjadi multiwarna. Bahan obat dan pil obat di dalam cincin penyimpanan membuat seluruh koleksi Xiaoyan. Pada saat ini, cairan berwarna hijau itu tampaknya tidak memiliki kecerdasan karena meleleh, dan secara acak mencampur semuanya tanpa hati-hati, seperti memasak gado-gado. Ada cukup banyak pil obat tingkat tinggi di antara pil obat itu. Pil roh tanah yang telah disempurnakan oleh Yao Lao setelah banyak kesulitan juga ada di antara mereka. Namun, pada saat ini, itu juga telah berubah menjadi cairan merah tua yang sangat kuat yang dicampur dengan berbagai cairan berwarna. Tidak ada yang tahu apakah campuran kacau acak ini adalah racun atau tonik. Ini karena semuanya hanyalah semacam kebetulan. Suhu tinggi telah menyebabkan teratai hijau meleleh, diikuti oleh cincin penyimpanan yang pecah. Setelah itu mencampurkan semuanya dengan cara yang membingungkan. Setelah itu, secara misterius menyerang tubuh Xiaoyan yang telah dihancurkan sampai tidak lagi muncul sebagai manusia. Cairan warna-warni membungkus Xiaoyan dengan kuat, berulang kali memasuki pori-pori dan lukanya dan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Cairan yang merupakan penggabungan dari pil obat dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya ini mengalir ke tubuh Xiaoyan. Akhirnya, itu mengalir benang demi benang ke setiap bagian tubuhnya. Setelah invasi mereka, jalur ki, tulang, dan darah, yang awalnya akan hancur total, anehnya tapi perlahan memancarkan cahaya samar. Selain itu, mereka menjadi seperti pohon kecil yang mengalami hujan selama musim semi, memungkinkan mereka untuk tumbuh dengan kuat sekali lagi. Vitalitas yang tiba-tiba naik dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi menarik perhatian Valen Heart Flames. Cahaya hijau langsung menyala dan nyala hati yang memenuhi bagian dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi meletus dengan suhu yang menakutkan. Suhu tinggi yang tiba-tiba meletus menyebabkan jalur ki, tulang, darah, otot, yang baru saja mendapatkan kembali kehidupannya sekali lagi menyusut. Namun, di mana cairan berwarna-warni dan sangat kuat itu terus mengalir, kehidupan aneh sekali muncul lagi. Api jantung berulang kali hancur sementara cairan warna-warni itu berulang kali sembuh. Kedua hal ini tampaknya terlibat dalam tarik-menarik di tubuh Xiaoyan. Setiap kali api jantung membakar jalur ki, tulang, otot, dan lain-lain, sampai hampir pecah, cairan aneh itu akan segera menyerbu sampai memancarkan tanda kehidupan. Proses ini selanjutnya akan diulangi. Siklusnya tampaknya tidak ada habisnya. Rasa sakit yang luar biasa yang diciptakan oleh tarik tambang semacam ini adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat ditahan oleh siapapun. Beruntung bahwa pada saat ini, Xiaoyan telah memasuki kondisi kematian semu karena kematiannya yang akan segera terjadi. Oleh karena itu, dia tidak merasakan sakit yang sangat tidak manusiawi ini. Jika tidak, bahkan jika cairan aneh, yang merupakan campuran dari berbagai hal yang berbeda, menyembuhkan tubuhnya,
dia sepertinya akan disiksa menjadi orang gila di bawah rasa sakit yang hebat seperti ini. Oleh karena itu, dalam sekelompok api yang agak tak terlihat keputihan jauh di dalam magma yang luas itu ada seorang pria dan wanita telanjang. Masing-masing dari mereka mengalami transformasi lambat tapi besar mereka sendiri. Transformasi seperti itu sangat lambat. Tidak ada yang tahu berapa lama itu akan bertahan. Mungkin sebulan, mungkin setengah tahun, mungkin setahun, mungkin lebih lama. Namun, ada satu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Jika mereka mampu menanggung transformasi ini dan akhirnya bangun darinya, mereka akan benar-benar berubah total. Transformasi itu perlahan berkembang. Waktu berlalu saat musim semi pergi dan musim gugur tiba. Tanpa ada yang menyadarinya, 1 tahun penuh telah berlalu sejak pertempuran yang menggetarkan jiwa itu terjadi di Akademi Dalam. Selama 1 tahun ini, Akademi Dalam, yang pada dasarnya telah berubah menjadi reruntuhan selama pertempuran besar saat itu, benar-benar berubah. Dalam 1 tahun, ada siswa lama yang pergi dan lebih banyak lagi siswa baru yang datang. Seluruh Akademi Dalam masih dipenuhi dengan vitalitas. Setiap hari, ada banyak siswa yang mengeluarkan keringat seperti hujan saat mereka bekerja keras untuk mendapatkan kemuliaan peringkat kuat. Seiring waktu mengalir melewati jari seseorang, kadang-kadang akan ada seseorang yang akan mengarahkan pandangan mereka ke menara pemurnian Ki Langit berkobar yang berdiri di sudut Akademi Dalam. Mereka mengingat pertempuran besar yang menggetarkan jiwa yang secara bertahap terkubur jauh di dalam ingatan mereka. Mereka mengingat pemuda itu, yang berdiri seperti dewa dalam pertempuran itu, sebelum akhirnya jatuh dengan tenang, dan segera menghela nafas berulang kali. Jika orang itu masih hidup, kemungkinan besar dia akan menjadi orang terkuat di Akademi Dalam selain Penatua pertama Sukian. Dalam 1 tahun ini, kecapi telah berubah menjadi merah dan pisang raja telah berubah menjadi hijau. Selama 1 tahun ini, kecepatan Akademi Dalam menyerap siswa baru menjadi jauh lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin karena niat mereka untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, karena peningkatan jumlah orang, berbagai jenis faksi kecil juga mulai berulang kali muncul seperti rebung setelah hujan musim semi. Akademi Dalam adalah tempat yang tidak pernah kekurangan orang jenius. Oleh karena itu, dalam waktu 1 tahun, ada cukup banyak faksi siswa baru yang berdiri dan masuk ke peringkat faksi teratas di Akademi Dalam. Siswa baru mudah sombong. Kesombongan ini dibiarkan hingga menjadi lebih intens terutama setelah mereka mendapatkan beberapa hasil. Namun, tidak peduli seberapa liar dan arogan faksi mahasiswa baru, mereka masih tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk memprovokasi faksi yang saat ini telah tumbuh menjadi makhluk yang sangat besar. Meskipun mereka tahu bahwa faksi ini paling banyak telah didirikan di Akademi Dalam selama 2 tahun, kekuatannya cukup untuk memandang rendah seluruh Akademi Dalam. Reputasi seperti itu adalah sesuatu yang menyebabkan beberapa dari mereka yang berada di tingkat penatua di Akademi Dalam untuk meliriknya. Namun, mereka tidak menganggapnya mengejutkan. Ini karena faksi ini disebut Gerbang Pan. Pendirinya adalah pemuda yang telah menyelamatkan seluruh Akademi Dalam saat itu. Namanya adalah sesuatu yang sangat familiar di mulut semua orang, bahkan sekarang. Xiao Yan. Sementara waktu berlalu di dunia luar yang hidup dan indah, waktu tampaknya tetap diam di dunia magma jauh di bawah tanah. Siapa yang akan peduli dengan aliran waktu di tempat tak bernyawa ini? Tentu saja, sepertinya ada pengecualian. Sekelompok besar api berwarna putih perlahan-lahan melayang jauh di dalam magma. Gugusan warna putih itu sangat menarik perhatian di dunia magma yang dipenuhi dengan warna merah cerah. Hanya dengan melihat lebih detail dan melihat lebih dekat, seseorang dapat menemukan bahwa tampaknya ada 2 tubuh samar-samar telanjang di dalam kumpulan api berwarna putih. Namun, kedua tubuh ini sangat sunyi. Sikap mereka yang tidak bergerak membuat mereka tampak seperti mayat. Tidak ada konsep waktu dalam dunia magma. Gugusan api ini tampak melayang tanpa tujuan hingga mencapai tujuannya. Meskipun ia merasa bahwa targetnya kali ini sulit untuk dikunyah, ia sangat sabar. 1 tahun hanyalah sesuatu yang berlalu seperti jentikan jari menurut pendapatnya. Ini adalah ruang yang benar-benar gelap dan hitam. Kegelapan itu sangat murni dan tidak memiliki sedikit pun cahaya. Sebuah kesadaran murni tampak seperti berjalan dalam tidur saat perlahan-lahan mengalir di dalamnya. Tidak ada titik awal dan tidak ada tujuan. Tidak ada yang tahu berapa lama itu melayang dalam kegelapan.
Mungkin itu 1 tahun, mungkin beberapa dekade. Tidak ada yang tahu dengan jelas. Namun, pada saat tertentu di kejauhan, cahaya berwarna hijau samar tiba-tiba muncul di dunia hitam. Dipimpin oleh lampu hijau, kesadaran kacau yang melayang itu tampak seperti seekor kucing karena tanpa sadar perlahan-lahan melayang mendekat. Hanya ketika kesadaran kacau mendekati cahaya berwarna hijau yang samar, dia menyadari bahwa cahaya itu adalah nyala api berwarna hijau yang berkedip berulang kali. Nyala api itu tidak terlalu besar, tetapi memancarkan perasaan hangat yang menyusup ke dalam jiwa. Disinai oleh cahaya hangat itu, kesadaran yang kacau tampaknya perlahan-lahan terbangun. Semburan ingatan dengan cepat muncul, menyebabkan kesadaran akhirnya menemukan sesuatu yang awalnya miliknya. Saya masih hidup, suara bergumam yang sangat samar terdengar dengan tenang di dunia yang hitam pekat ini. Segera, seluruh dunia gelap tiba-tiba mulai beriak intens. Tiba-tiba, beberapa utas cahaya menembus kegelapan dan memancar pada kesadaran itu, menyebabkan dia perlahan membuka matanya. Pria muda yang seperti mayat yang hanyut dalam api tiba-tiba menggerakkan jarinya. Segera, matanya yang tertutup rapat terbuka dengan tiba-tiba. Di mana-mana dia melihat masih merah terang dalam ingatannya dan kumpulan api yang pernah dia takuti. Namun, setelah terbangun atau mungkin pulih dari kegelapan tanpa akhir, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya, merasa bingung. Tubuh Adilnya yang kuat tidak sedikit pun rusak. Jari-jarinya perlahan diperketat dengan cara yang agak asing. Kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya tiba-tiba muncul. Kehilangan itu perlahan menghilang dari matanya yang seperti tinta hitam. Pikiran pemuda telanjang itu tergerak. Tanpa memasuki kondisi latihannya, dia langsung bisa melihat dengan jelas segala sesuatu di dalam tubuhnya. Jalur ki yang telah menjadi terdistorsi dan kering sebelum dia kehilangan kesadaran adalah seperti banyak pipa jernih yang memancarkan cahaya fluoresen yang redup. Meskipun mereka tidak bergerak, dia masih bisa dengan jelas merasakan bahwa jalur ki yang saat ini ada di tubuhnya memiliki semacam transformasi drastis dibandingkan dengan masa lalu terlepas dari apakah itu dalam hal ketangguhan atau lebar. Pikiran Xiao Yan bergeser dari jalur ki dan perlahan menyapu seluruh tubuhnya. Namun, dia tidak menemukan titik yang menunjukkan tanda-tanda lemah. Sebaliknya, tubuhnya saat ini benar-benar berbeda dari sebelum dia kehilangan kesadaran. Dia bahkan berpikir bahwa kemungkinan kekuatan bertarung yang bisa dilepaskan tubuh fisiknya mungkin lebih kuat dan lebih menakutkan daripada serangannya setelah menggunakan Doki di masa lalu. Itu benar, Doki. Pikiran Xiao Yan bergerak tiba-tiba dan langsung muncul di dalam pusaran. Seluruh keberadaannya tiba-tiba menjadi tumpul saat dia melihat pusaran yang benar-benar kosong. Di mana kristal Do? Di mana Doki? Wajahnya yang baru saja mendapatkan kembali warna merah darah yang halus sekali lagi menjadi putih pucat. Setelah pernah mengalami hidup tanpa Doki, dia dengan jelas memahami pukulan menakutkan seperti apa kehilangan Dokinya. Pada saat pikiran Xiao Yan kesurupan karena hilangnya Dokinya secara aneh, suara gemuruh tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya. Dia segera sangat terkejut melihat Doki yang kuat seperti banjir tiba-tiba melonjak keluar dari setiap bagian tubuhnya sebelum mengalir ke jalur ki yang seperti kristal. Urat yang jernih dan hampir transparan tampaknya telah lama membangun bendungan, memungkinkan Doki yang bergelombang mengalir dan mengisinya. Pembuluh darah menyusut dan melebar, memancarkan semacam tangisan gembira yang tidak bisa didengar. Doki ini, Xiao Yan tercengang saat dia fokus pada Doki yang melonjak seperti air banjir. Dia jelas merasakan Doki ini muncul dari seluruh tubuhnya. Itu berbeda dari masa lalu di mana itu akan muncul hanya setelah rotasi pusaran. Pemuda itu mengedipkan matanya. Setelah memulihkan kewaspadaannya, dia sepertinya samar-samar memahami sesuatu. Pikirannya menarik diri dari tubuhnya. Dia perlahan merentangkan telapak tangannya sebelum tiba-tiba mengencangkannya. Ketika dia mengepalkan telapak tangannya, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Sekelompok energi merah menyala muncul dengan cara yang aneh sebelum muncul di telapak tangannya. Cahaya yang tidak biasa berkedip-kedip di mata hitam gelap pemuda itu. Setelah itu, dia menyebarkan energi di telapak tangannya dan bahunya bergetar lembut. Doki tiba-tiba melonjak di dalam tubuhnya sebelum akhirnya mengikuti rute vena yang aneh dan keluar dari punggungnya. Laang! Sayap api berwarna hijau tiba-tiba melesat keluar dari punggungnya. Mereka memiliki busur yang radiusnya lebih dari 10 kaki dan muncul seperti sayap burung phoenix,
tampak cantik dan menakjubkan. Transformasi Doki menjadi sayap. Xiao Yan memiringkan kepalanya sedikit. Matanya mengamati sayap api berwarna hijau yang memanjang dari punggungnya. Dia tidak menggunakan teknik do terbang dan juga tidak menggunakan teknik rahasia. Selain itu, dia tidak perlu meminjam kekuatan siapapun. Dia sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri untuk menampilkan transformasi Doki ini menjadi sayap. Ekspresinya tampak agak linglung. Api hijau bersinar di wajahnya yang halus dan tampan, yang saat ini menunjukkan kedewasaan tambahan. Segera, busur diam-diam menyebar dari sudut mulutnya. Dia jelas mengerti apa artinya bisa sepenuhnya mengandalkan kekuatannya untuk mengubah Doki menjadi sayap. Ini menunjukkan bahwa mulai sekarang, Xiao Yan benar-benar melangkah ke kelas yang kuat di benua itu. Guru, sepertinya takdir belum memutuskan kita guru dan murid. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan menggosok cincin hitam pekat di jarinya sambil tertawa pelan. Tatapan Xiao Yan melayang di atas jari-jarinya sebelum tangannya tiba-tiba berhenti. Dia segera bergumam tidak pasti, cincin penyimpanan telah menghilang. Xiao Yan merajut alisnya dan mengangkat matanya. Dia segera menyapu satu putaran di sekelilingnya hanya untuk mengangkat alisnya segera. Dengan putaran telapak tangannya, dia mengeluarkan kekuatan isap, menyebabkan tumpukan benda jatuh dan berlama-lama di sekitar tubuhnya. Mata Xiao Yan menyapu penguasa Suan berat, beberapa gulungan dan beberapa hal lain di depannya. Dia menyadari bahwa semua pil obat dan bahan obat di dalam cincin penyimpanan tampaknya telah menghilang. Mungkin ini alasan aku bisa pulih, Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Ini karena dia menemukan bahwa teratai hijau yang ada di bawahnya juga telah lenyap. Sepertinya hal-hal yang hilang ini ada hubungannya dengan pemulihannya. Xiao Yan untuk sementara tidak terganggu oleh semua hal ini. Dia melemparkan pandangannya ke sisi lain. Di tempat itu, kecantikan menyihir yang benar-benar telanjang menutup matanya. Ular dan roh manusia di atas kepalanya sebagian besar sudah menyatu pada saat ini. Tampaknya dengan sedikit lebih banyak waktu, dia akan dapat sepenuhnya menggabungkan roh dan menempati tubuh ini. Sepertinya Ratu Medusa lebih unggul dalam penggabungan roh ini. Namun, mereka awalnya satu. Heaven Swallowing Python lahir karena dia saat dia hidup karena Heaven Swallowing Python. Xiao Yan merasa ragu-ragu saat dia melihat penggabungan Ratu Medusa yang sangat mulus. Akhirnya, dia membuang pikiran itu. Wanita ini mungkin temperamental tetapi dia mungkin bisa membantunya di masa depan. Jika itu di masa lalu, Xiao Yan secara alami akan sangat takut padanya ketika Yao Lao tertidur. Sekarang, bagaimanapun, dengan peningkatan besar dalam kekuatannya, Xiao Yan sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan dengan kekuatan Ratu Medusa, tidak lagi semudah membunuhnya seperti di masa lalu di mana membunuhnya semudah membunuh semut. Ini adalah celah antara Do Wang dan Do Ling. Di mata orang yang benar-benar kuat, hanya seseorang yang telah mencapai kelas Do Wang yang bisa disebut kuat. Semua orang di bawah Do Wang adalah seekor semut. Kata-kata ini tidak bohong. The Valen Heart Flame tiba-tiba bergetar tepat saat Xiao Yan sedang merenung. Segera, sepasang cahaya hijau samar perlahan muncul. Desisan marah segera terdengar ketika sepasang cahaya hijau itu menyapu ke arah Xiao Yan yang hidup. Cahaya itu segera meningkat dan sekelompok api hati yang intens sekali lagi muncul dengan aneh di hati Xiao Yan sebelum terlibat dalam penghancuran yang disengaja. Ekspresi Xiao Yan juga berubah sedikit saat nyala api hati muncul di dalam tubuhnya. Pada premis bahwa dia hampir terbunuh oleh Valen Heart Flame, dia saat ini juga sangat takut dengan api jantung. Namun, saat dia buru-buru menggerakkan dokinya sebagai persiapan untuk menekan api jantung, dia terkejut menyadari bahwa meskipun sekelompok api jantung keluar untuk mengeluarkan suhu tinggi yang menakutkan, itu tidak menyebabkan Xiao Yan salah satu dari yang diharapkan, kehancuran atau rasa sakit yang hebat. Sebaliknya, itu menyebabkan tubuhnya dipenuhi dengan perasaan hangat. Xiao Yan mengusap rambut hitamnya yang telah tumbuh kembali. Wajahnya bingung, jangan bilang aku sudah terbiasa dibakar. Yao Lao sudah tertidur sehingga secara alami tidak ada orang yang bisa menjawabnya. Namun, karena Xiao Yan telah menemukan bahwa api hati jatuh tidak lagi berpengaruh banyak padanya, maka, sudah waktunya untuk menagih hutangnya. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap dua titik cahaya hijau samar. Senyum tebal dengan cepat berkembang dari sudut mulutnya. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 6.
tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.